Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan anggota Dica Rizky Triwahyuni dengan NIM 74, Magdalena Hutauruk dengan NIM 76, Rizka Ayu Septiarini dengan NIM 94, Laila Nur Aini dengan NIM 100, dan Julia Sandra Kirana dengan NIM 103. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan geometri koordinat pada oktav. Yang pertama yaitu ada pengenalan JNU oktav. JNU oktav adalah suatu perangkat lunak dan bahasa tingkat tinggi untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Oktav dirancang sebagai tiruan dari MATLAB. Pada awalnya, oktav dikembangkan oleh John W. Eaton dari Universitas Texas, dan sekarang pengembangan dan pemeliharaan oktav dilakukan oleh beberapa orang volunteer dari berbagai dunia. Kelebihan utama dari oktav ini yaitu fiturnya yang gratis dan tersedia untuk berbagai sistem operasi, seperti Windows, Mac OS, SUSE, Fedora, dan Linux. Kemudian, materi yang akan kita terapkan pada oktav yaitu tentang geometri koordinat. Geometri koordinat sendiri adalah salah satu materi yang menggabungkan prinsip-prinsip aljabar dan geometri. Geometri koordinat sering juga disebut dengan geometri analitis atau geometri kartesius. Geometri koordinat pertama kali dipopulerkan pada tahun 1967 oleh seorang ilmuwan yang bernama René Descartes. Beliau menggambarkan posisi sebuah titik jika digambarkan pada sebuah permukaan, dan juga dia mengenalkan tentang sistem yang bernama sistem koordinat kartesius. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia Sandra. Kepada Julia Sandra dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan setiap titik di dalam bidang. Penggunaan sistem koordinat kartesius dikembangkan pada tahun 1637 dalam dua tulisannya yang memperkenalkan saran-saran baru untuk menunjukkan keadaan atau posisi titik-titik suatu objek pada suatu permukaan. Koordinat kartesius juga sering disebut sebagai koordinat persegi. Nah, untuk menentukan titik pada sistem koordinat kartesius dua dimensi ditulis dalam bentuk pasangan bilangan atau X, Y, di mana X disebut absis, serta Y disebut dengan ordinat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Magdalena. Silahkan Magdalena. Terima kasih moderator. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi menentukan titik pada sistem koordinat kartesius. Nah, kita bisa merhatiin gambar koordinat kartesius. Perhatikan titik A, B, dan C dalam bidang tersebut. Untuk menentukan posisinya, mulailah dari titik O, lalu bergerak mendatar ke arah kanan, yaitu sumbu X, kemudian bergerak ke atas sumbu Y. Dari gambar di atas, kita dapat mengetahui bahwa sumbu X dan Y itu saling tegak lurus, sehingga bidang XY terbagi menjadi 4 bagian, yang disebut sebagai kuadran. Menurut dari konversi yang berlaku, keempat daerah kuadran tersebut diurutkan mulai dari yang kanan atas sebagai kuadrat pertama, melingkar melawan arah jarum jam, yaitu kuadran pertama, kedua koordinat X dan Y bernilai positif. Yang kedua, kuadran kedua, yaitu koordinat X akan bernilai negatif dan koordinat Y akan bernilai positif. Yang ketiga, dalam kuadran 3, kedua koordinat akan bernilai negatif. Dan yang terakhir, serta dalam kuadrat keempat, koordinat X bernilai positif dan Y akan bernilai negatif. Nah, dari gambar di atas, dapat kita ketahui jika terdapat 4 titik yang sudah ditandai, antara lain A, min 3,1, B, 2,3, C, min 1,5, min 2,5. Nah, dan O, yaitu titik 0,0.
Titik 0,0 disebut juga titik asal. Titik B 2,3 berada pada kuadran pertama. Titik A min 3,1 berada pada kuadran kedua. Dan titik C min 1,5, min 2,5 berada pada kuadran ketiga. Terima kasih. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila Nuraini. Silakan kepada Laila. Koordinat kartesius 3 dimensi menggunakan 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Apabila dalam 2 dimensi garisnya berada dalam bidang XY, maka pada sistem koordinat 3 dimensi akan ditambahkan sumbu lain yang sering diberi label Z, di mana sumbu Z ini berada saling tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Dengan kata lain, sumbu X, sumbu Y, serta sumbu Z saling tegak lurus atau ortogonal. Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus merupakan suatu persamaan matematika dalam bidang koordinat kartesius yang membentuk grafik garis lurus. Ada 2 variabel dalam satu persamaan garis lurus, dan keduanya memiliki orde 1. Bentuk penulisan persamaannya, AX plus BY sama dengan C. Dengan X dan Y disebut sebagai variabel atau perubah. A dan B adalah koefisien dari kedua variabel, serta C adalah konstanta. Variabel X dan Y harus berpangkat atau berorde 1. Penyajian persamaan garis lurus biasanya dinyatakan oleh bentuk X, Y sama dengan MX plus C, atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Sebagai contoh, kita akan mulai menggambar garis dari persamaan garis lurus. Y sama dengan 2X min 4, dan cara mudah untuk membentuk garis dari persamaan garis lurus tersebut adalah cukup dicari 2 buah titik yang memenuhi persamaan tersebut. Akan lebih mudah lagi apabila kedua titik yang kita cari tersebut merupakan perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi, untuk menggambar persamaan garis lurus Y sama dengan 2X min 4, kita tentukan perpotongan di sumbu X, yakni terjadi ketika Y sama dengan 0. Didapat 0 sama dengan 2X min 4. 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Kemudian perpotongan sumbu Y terjadi ketika X sama dengan 0. Didapat Y sama dengan 2 kali 0 min 4. Y sama dengan min 4. Jadi dua titik tersebut adalah 2,0 dan 0,4. Gambar dua titik ini pada bidang kartesius, kemudian tarik garis yang melalui keduanya. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang pengaplikasian geometri koordinat pada oktav yang akan dijelaskan oleh Dica. Silahkan Dica. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi, oktav memiliki cara yang spesial untuk menuliskan persamaan polinomialnya. Misalkan kita di sini mengambil contoh persamaan F, yaitu F sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 6. Nah, maka penulisan di oktavnya yaitu F sama dengan kurung siku. Nah, kemudian di dalam kurung siku ini kita masukkan nilai koefisien dari setiap X-nya ini. X pangkat 3 memiliki koefisien 1, X pangkat 2 memiliki koefisien 2, X pangkat 1 memiliki koefisien 0, dan X pangkat 0 memiliki koefisien 6. Nah, kemudian misal kita ingin mencari nilai Y pada X sama dengan 1, kita ketikkan dulu X sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, kita dapat menggunakan perintah polyval dari persamaan F yang disubstitusikan dengan nilai X. Nah, didapat nilai Y sama dengan 9. Nah, untuk menggambarkan titik X, Y ini, kita bisa menggunakan perintah plot X, Y. Didapat gambar seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan perintah-perintah lainnya, seperti X label, sumbu X, kita ketikkan sumbu X, Y label, kita ketikkan sumbu Y. Nah, kita juga bisa memberikan judul untuk grafiknya. Untuk
koordinat kartesiusnya. Misalnya di sini judulnya adalah titik X, Y. Maka dapat gambar sebagai berikut. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 9. Nah, titiknya tepat berada X sama dengan 1 dan Y sama dengan 9. Ini meskipun kelihatan jauh di sini, tapi tepat. Untuk selanjutnya kita akan mencari suatu garis ya. Masih menggunakan persamaan yang sama seperti di atas. Namun kita memasukkan nilai X-nya itu 1 sampai dengan 10 untuk menghasilkan suatu garis. Nah, didapat X sama dengan 2, 3, 4, 5, sampai dengan 10. Untuk mencari nilai Y-nya, masih sama seperti sebelumnya, kita ketikkan Y sama dengan polyval dari persamaan F yang disubstitusikan dengan nilai X. Nah, kita dapat nilai Y sama dengan 9 untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 22 untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 51 untuk X sama dengan 3, hingga Y sama dengan 1206 untuk X sama dengan 10. Kemudian kita gunakan perintah plot untuk menggambarkan garis tersebut, plot X, Y. Nah, untuk perintah-perintah selanjutnya masih sama seperti sebelumnya, X label, Y label, kemudian judulnya misal grafik 2 dimensi pertama. Nah, maka kita akan mendapatkan gambar sebagai berikut. Selanjutnya kita masih menggunakan fungsi seperti sebelumnya. Namun, kita memasukkan nilai X ini dengan perintah yang sedikit berbeda, yaitu X sama dengan 1.20.1.210. Nah, yang membedakan di sini adalah sebagai berikut. Jika sebelumnya X sama dengan didapat X sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10, di sini kita akan mendapatkan X sama dengan 1, 1,1, 1,2, 1,3 sampai 10. Nah, untuk mendapatkan nilai Y-nya masih sama, kita menggunakan perintah polyval dari persamaan F yang disubstitusikan nilai X, didapat nilai Y sebagai berikut. Kemudian untuk menggambarkannya kita gunakan perintah plot X, Y. Dan masih sama seperti perintah-perintah sebelumnya. Misalnya judulnya adalah grafik 2 dimensi kedua. Akan didapat gambar sebagai berikut. Nah, kita lihat perbedaan dari kedua gambar ini. Jika gambar yang pertama itu kita mendapatkan grafik yang patah-patah, ini kita bisa lihat sedikit patah-patah ya, tidak melengkung sempurna. Sedangkan untuk grafik yang kedua ini kita mendapatkan grafik yang melengkung sempurna. Nah, disitulah perbedaan dari keduanya. Ketika kita mengetikkan perintah X yang berbeda, maka kita juga akan mendapatkan grafik yang berbeda pula. Selanjutnya kita akan mencari, kita akan menggambar dua grafik dalam satu koordinat yang sama ya, atau bisa juga disebut dengan a single call. Misalnya, kita mengambil contoh persamaan ini, J dan H.
Y sama dengan, cara penulisannya sama seperti sebelumnya. Nilai X-nya kita ambil dari 1 sampai 10. Untuk mencari nilai Y yang pertama, Y1, kita gunakan perintah polyval dari persamaan Y yang disubstitusikan dengan nilai X. Y yang kedua, kita gunakan perintah polyval dari persamaan H yang disubstitusikan dengan nilai X. Nah, kemudian kita ketikkan perintah full on agar grafik keduanya itu bisa muncul bersamaan. Kita ketikkan plot X, Y1. Nah, kemudian untuk grafik yang pertama, kita menggunakan warna merah. Grafik yang kedua, kita menggunakan warna biru. Dan untuk perintah-perintah selanjutnya sama seperti sebelumnya. Misalnya kita mengambil judul, menggambar 2 grafik. Maka kita akan korek gambar sebagai berikut. Nah, ini untuk persamaan G warna merah dan untuk persamaannya H itu warna biru. Selanjutnya kita beralih untuk penerapan plot 3 dimensi. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan domain dari X-nya. Misalnya kita mengambil X itu min 2 sampai 2. Untuk Y-nya kita ambil sama dengan X. Nah, kemudian di sini kita perlu mengevaluasi kisaran fungsinya untuk semua kombinasi yang berbeda, seperti X1, Y1, X2, Y1, hingga Xn, Yn. Nah, di Octave ini, ia membantu kita untuk mendapatkan setiap kombinasi tersebut secara mudah menggunakan perintah MeshGrid, yaitu dengan cara menuliskan seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan persamaannya. Ini kita menggunakan persamaan yang ini. Z sama dengan 2X ditambah 3Y. 2X ditambah 3Y. Nah, untuk menggambarkan, kalau sebelum-sebelumnya kita menggunakan perintah plot untuk menggambarkannya, di grafik 3 dimensi ini kita menggunakan perintah surface. X, Y, Z. Kita masukkan perintah-perintah seperti sebelumnya. Karena ini grafik 3 dimensi, maka kita akan menambahkan set label, yaitu simbol set. Kemudian kita masukkan judulnya, misal grafik 3 dimensi dari Z sama dengan 2 kali X ditambah 3 kali Y. Maka akan didapat grafik sebagai berikut.
Kita bisa menggunakan tools rotate untuk memutarkannya, untuk melihat zoom wizard-nya juga, seperti ini. Nah. Selanjutnya kita akan mencari plot 3 dimensi yang dengan persamaan yang terakhir, yaitu x kuadrat kurang y kuadrat. Langkah-langkahnya sama, yaitu menentukan domain dari x-nya. Kita gunakan yang sama saja seperti sebelumnya, min 2 sampai 2. Y-nya sama dengan x, kita ambil sama dengan x. Kemudian untuk mesh grade-nya, kita masukkan persamaannya tadi, z sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat. Untuk menggambarkan grafiknya, kita ketikkan surface x, y, z. Untuk judulnya, misal kita menggunakan judul grafik 3 dimensi dari z sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat. Maka akan didapat gambar seperti ini. Menggunakan tools rotate lagi, kita bisa memutarkannya. Nah, kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dica atas penjelasannya. Kemudian, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan geometri koordinat pada Oktav. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.